masih minat masak nih. Yaudah akhirnya gue nyari. Tadinya kan gue nyari Trisakti soalnya kan. Terus terus kayak ada senior gue bilang Trisakti kayaknya nggak langsung masak, kayak dia kan semester 1 apa dulu, semester 2 apa dulu gitu kan. Yaudah akhirnya gue googling kayak sekolah masak, keluar STT. Mungkin mereka nggak setuju awalnya, cuman kayak ya berarti agak ngebebasin sih, cuman tetap kayak yakin nggak mau yang lain aja, kayak gimana sih mau ngelarang tapi kayak gitu. Ya udah ini ya udah akhirnya kuliah. Nama gue Ray, lengkapnya Reynaldi Nabi. Gue kebetulan kecemplung di dunia F&B dan ya so far gue lumayan senang sama makanan sih, jadi makanya gue terjunlah ke dunia ini gitu, especially di dunia dapur kan. Cuman makin kesini rasanya kalau restoran tuh nggak tentang dapur doang ya. Bener. Gue tuh gini, menurut gue restoran yang nggak dilihat sama tamu itu lebih mahal daripada dilihat sama tamu. Agree. Ya kan? Agree. Menurut gua dengan konsep seperti ini agak terlalu cepat 6 bulan karena kan especially kalau kita steak itu harus banyak R&D, apalagi kayak misalkan jenis-jenis sapinya, terus kayak misalkan jenis sapi yang sama pun satu sapi dengan sapi yang lain menurut gua bisa beda dari tekstur, dari marblingnya kayak gitu. Dan menurut gua ini butuh R&D yang panjang lah. Cuman setelah kita R&D segitu banyak dan intens, akhirnya kita bisa buka tempat ini. Dan ya mungkin sih di awal konsepnya harusnya nggak seperti ini. Konsepnya itu kita mau bikin affordable steak. Gue nggak boleh nyebut brand kan? Iya. Kita mau konsepin affordable steak dengan affordable as cheap, like really cheap, tapi dengan quality yang masih bisa acceptable sama tamu, dan kita ngasih ambience yang oke, kayak misalkan kayak di sini kan lumayan ada show mobil gitu-gitu kan, kayak gitu. Terus kita di sini juga ada bar, ada alkohol, jadi ibaratnya kita upscale lah gitu. Tapi ternyata pas tempatnya udah jadi, kita menurut kita terlalu nggak cocok nih kalau kita jual makanan yang se-cheap itu. Makanya akhirnya kita upgrade dengan appetizer yang ada di sini, dan kita bikin lebih gourmet lah. Salah satu investors kita yang sebenarnya landlord juga di sini, memang kebetulan dia suka mobil, penggiat mobil, dan setahu gue dia join sama klub mobil juga sih. Sebenarnya kita kan di sini desainnya nggak terlalu, misalnya interior desainnya nggak terlalu kompleks lah ibaratnya, karena kan udah existing building juga kan. Cuman ada salah satu partner gue juga, si Thomas itu, memang dia gambarnya bagus sih. Jadi jadilah seperti ini gitu. Dengan lukisan-lukisannya. Bener. Dan ya lu tipis-tipis aja ya, kayak bener, simple banget. Pojok-pojok aja, cuma ditaruh-taruh gitu aja. Iya, gue akuin ya tempat ini unik sih sebenarnya. At first mungkin kita mau coba kayak benchmark kita restoran ini, cuman at the end of the day kita jadinya create our own uniqueness sih, kalau menurut gua. Ini skirts. Jadi kenapa kita namain ini skirts? Jadi memang kita mencoba untuk specialize di secondary cut, dan one of our best seller di sini ada namanya bagian skirt. Jadi itu kayak dekat rusuk dan perut gitulah. Jadi ibaratnya potongan-potongan daging yang jarang dipakai di tempat lain. Karena kan biasa kan orang kayak tenderloin, rib eye, sirloin, kayak gitu kan. Nah di sini kita mau coba offer daging dengan grade yang tinggi tapi secondary cut. Makanya kita bisa dibilang di sini lumayan affordable harganya di sepanjang Jalan Walter ini. Kita tuh steak kita start from 220.000 di sini. Jadi tapi customer lu tahu nggak? Saya banyak nih customer, ya mungkin sekarang juga udah banyak juga yang paham. Cuman datang kayak kok bisa murah harganya, tapi kok tetap bagus gitu kan? Lu kasih customer lu nggak sih? Jujur kita rencananya sih mengedukasi sih, cuman baik lagi maksud gue kan kita nggak bisa 100% fully mengedukasi, dan mereka juga pengen diedukasi kan gitu. Jadi kita we tried our best, kayak misalkan contoh marketing kita bikin konten-konten kayak
let's say skirt versus top side, kayak karakteristik si mid-nya ini sendiri gimana nih, karena kan menurut gua pribadi 2 cut ini yang ada di skirts ini uncommon kan, gitu. Jadi itu one of our way to educate juga. Balik lagi ya, kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Untuk market di Walter ini gue akuin cukup wide sih, dari yang orang yang berumur, ibu-ibu arisan, terus teenager mungkin banyak ya? Lumayan banyak. Gen Z. Lumayan banyak, kayak ya kesini, apalagi kan kita maksudnya ambience-nya quite unik sama bagus kan, jadi kayak sekedar mereka foto-foto mobil kan juga nggak masalah gitu loh. Kayak gitu. Ya menurut yang biasanya masuk ke semua umur kan, ya kan, yang udah tua masuk, cocok, nggak terlalu nggak terlalu macem-macem lah. Nah, nggak terlalu iya ya, klasik aja ya. Kan yang anak muda, anak jadi juga seneng tuh, gimmick-gimmicknya juga lucu di sini. Iya, karena kan sekarang trennya lagi balik lagi nih. Bener. Ke vintage lagi ya. Kita pakai charcoal sama kayu rambutan. Iya. Gitu. Jadi most of our dishes sih bakal dapat smoky flavornya, terutama kan kita ibaratnya main produk di sini kan steak kan, steak dan let's say grill house lah di sini. Jadi ada ikan, ada ayam juga, itu mereka bakal dapat smokinya dari kayu rambutan tadi, kayak gitu. Gila cuy, kalau lu ada Santa Maria juga? Ada. Santa Maria. Ada itu. Ya kalau lagi hektik. Lagi hektik banget ya. Kita kan Santa Marianya ada 4 set gitu kan. Iya. Kayak gitu. Gimana menurut lu skena konsep fire di dapur tuh kayak gimana sih? Kan lagi naik. Menurut gua interesting in a way, karena kayak kita jadi balik ke zaman dulu lagi aja sih. Karena kan dulu kan orang-orang pasti masak pakai api tuh, kayak ngebakar kayu terus pakai batu yang gitu-gituin kan. Dan maksud gua banyak orang yang suka, even until now orang masih suka dengan flavor itu gitu loh. Apalagi sekarang dengan adanya modernisasi kan, pasti ingredientsnya sendiri udah banyak berubah tuh. Jadi kita bisa explore lebih banyak, yang menurut gue interesting. Kenapa akhirnya kita pakai konsep ini untuk maksudnya style cookingnya seperti ini, lebih ke situnya sih. Jadi kita bisa lebih banyak explore aja sih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan appetizer kita itu one of our best seller ada bone marrow toast. Jadi ada kayak full bone marrow gitu, nanti bisa di scoop, kita pakai baguette. Baguette-nya itu tomato salsa. Ya, jadi buat balancein, karena kan basically bone marrow kan lemak dan berminyak. Jadi kita tone down dengan si tomato salsa itu biar ada asamnya, kayak gitu. Terus untuk main course-nya kita quite variatif di sini. Kita of course one of our best seller steak, skirt steak itu, tapi di luar steak itu kita juga ada pasta, sama recently kita baru launching nasi goreng, fried rice gitu. Jadi kita karena kemarin iftar kita coba untuk launching si nasi goreng, dan ternyata it works, dan menurut gua orang-orang cocok lidahnya dengan fried rice kita, dan lumayan banyak dipesan. Akhirnya kita masukin ke menu. Iya, kita ya yang market yang lebih besar aja lah. Jadi sebenarnya kita di sini sharing sih, kayak even menurut gua pastanya sebenarnya 1 orang kebanyakan, 2 orang kedikitan. Jadi memang di sini kita pengen kayak jatuhnya ya family style aja lah, makan tengah. Betul. Jadi ya balik lagi, menurut gua di sini one of our uniqueness juga even sampai ke serving style-nya gitu loh. Kadang kan western kan bener-bener one portion buat sendiri gitu kan. Nah, kita ngambil yang lebih unik aja sih, biar ya coba-coba semua lah gitu. Ya kayak misal lu punya temen bule, lo ajak makan pizza, dia makan pizza 1 orang 1 loyang kan? Iya bener. Kita kan makan pizza pakai nasi, digulung. Iya, ini pas zaman masih alay kayaknya deh. Jadi dulu ini gue inget banget, gue waktu ini bikin tato ini pas gue masih training di Ritz-Carlton Pacific Place. Jadi RCPP ya? RCPP itu gede banget tuh. Lumayan, kayak hanggar pesawat. Kurus lah lu kalau kerja di sana bolak-balik. Mungkin kayak waktu gue training itu gue lagi bersemangatnya aja sih. Jadi kayak ya udahlah gue tato aja gitu. Cuman balik lagi kan gue orangnya
bukan gak menyesal sih, kayak paling gak mau menyesal kan. Dan ya gue nggak pernah ngapus tato gue sih, atau even nge-cover gitu, kayak ya udah yang ada aja lah gitu. Ini kan kayak part of my journey juga gitu. Ini ada balloon wish, spatula, apron, ada sharpening steel. Wah banyak bro. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba udah segini aja. Actually di sini kita ada stage yang memang khusus untuk live music. Itu tuh kita ada jazz setiap hari Jumat sama Sabtu. Kalau Kamis itu biasa kita eventnya solo piano. Gitu. Jadi kita ya mau culture-culturean lah ibaratnya. Mau coba something yang unik gitu. Lu paham kayak gitu? Enggak. Cuman karena keputusan manajemen, oke. Dan gue akuin it works sih, maksud gue kayak surprisingly banyak orang yang ternyata demen. Entah karena ambience-nya begini terus di pairing dengan music jazz yang slow dan chill gitu, ya jadi banyak lah buka red wine atau apa gitu. Oke. Oh gitu. Jazz tuh juga, katanya lu sempet kalau jazznya bisa ramai banget ya, sampai ada yang berdiri di bar. Bisa ada yang sempat standing di bar gitu. Karena kan kayak capacity kita mungkin 50 packs in one go kan. Nah biasa kalau weekend gitu kan lumayan pack tuh. Jadi kayak kan maaf kak, ini kita udah penuh, mau waiting list ya gini-gini. Kadang ada yang kayak saya berdiri aja deh depan bar, saya mau minum dong kok sambil dengerin jazz. Itu kita very welcome sih sebenarnya. Sampai kayak gitu. Lu dari sini cuma minum, lihat musik ya. Jadi memang main purpose-nya mungkin memang karena dia tahu ada jazz night di sini, ya memang dia buat dengerin jazz aja gitu. Tapi banyak juga yang kayak misalkan orang abis dinner time nih, let's say kayak 7:30 PM, terus ternyata kita kan mulai jazz tuh jam 9, 8:30 gitu lah. Ya mereka jadi stay akhirnya karena wah ada live music nih seru gitu. Kayak gua makan di sini depan panggung. Wah, iya, seru banget sih. Gue yakin seru sebenarnya. Iya, bener. Dan market jazz lu gimana nih? Marketnya lebih mature kah? Atau anak muda juga? Atau gimana nih? Sepenglihatan lu aja nih. Karena kan gue nggak ngerti ya, jadi gue based on reality di sini aja ya. Lebih banyak anak mudanya, Pak. Iya, dibanding orang yang lebih berumur ya. Kayak mungkin lagi trend change-nya ke situ mungkin. Ya hopefully kita bisa spearhead trend change-nya sih. Tiap hari apa tuh? Jumat sama Sabtu. Yep. Kalau Kamis solo piano. Iya. Jadi emang. Yes, betul. Dinner time. So far sih di sini mostly orang ordernya red wine ya. Red wine by bottle. Cuman kalau misalkan mungkin lagi nyantai atau apa, mereka biasa pesen koktail sih. Koktail, iya betul. Kebetulan di sini kita juga ada free flow, both red wine sama koktail. Jadi banyak opsi juga untuk tamu yang pengen kesini dan chill sih. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube-nya Turaber Karete 2. Peace.